Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat berbakti dalam kebaktian minggu kita pada hari ini tanggal 25 April 2021 di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 Magelang. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kita akan tetap doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, cabang Ganjuran dan cabang Gendengan, dalam iman dan jumlah jemaat. Kita juga akan tetap mendoakan setiap anggota keluarga kita yang mungkin tertera dalam buletin yang sudah ada di WA Group. Kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yang berulang tahun pada minggu ini adalah Mbah Sukijo yang akan berulang tahun tanggal 6 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dapat Bapak Ibu Saudara lihat di buletin yang ada di WA Group. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, ada setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita kembali datang pada Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, ada setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia,
serta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan selama sepekan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami datang menghadap-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, serta nanti akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan dalam kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, dan Kau layakkan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan dan mungkin pada saat ini tidak dapat menghadiri ibadah ini atau yang beribadah di rumah ya Tuhan. Kau tetap berkati mereka, Kau tetap sertai mereka dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ibadah pada pagi ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, besarkan nama-Mu Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita di hadapan-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Agung nama-Nya, besarnya. Oh, besarlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Anugerah nama Tuhan, besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Sebelum kita mengembalikan persembahan, kita akan memujikan Tuhan, pujian mengenalmu. Berkat anak cucu. Maaf. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan memujikan sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kami mohon untuk Mbak Ella Ellen untuk membantu dalam persembahan.
kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan menyerahkan kesukaan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, di pertengahan ibadah pada hari ini ya Tuhan, kami mengembalikan sedikit dari berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan, melalui persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan layakkan persembahan kami ini ya Tuhan, semoga berguna untuk pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan, dan Kau telah tetap berkati kami dalam semua kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Troy Santoso. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali, mengenal-Mu. Dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila terbuka mata, Bila ku lihat tanganku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa di dalam surga, kembali kami datang. Ketika kami rindu untuk belajar akan firman Engkau, biarlah karya Roh Kudus Tuhan terjadi untuk kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, karena kuasa Roh Kudus yang berikan hikmat untuk kami semuanya. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah untuk belajar merenungkan akan firman Engkau. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, pasca kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa penampakan yang indah, saya senang dengan ayat-ayat yang telah kita dengar tadi di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Peristiwa ketika murid-murid mulai keluar dari ketakutannya, mulai ketika murid-murid mulai menata kehidupan kembali sebelum Roh Kudus turun atas mereka dan karya untuk menyelamatkan umat manusia terjadi pada waktu itu. Mulai mereka melihat bagaimana kehidupan seperti dulu lagi, dengan tanpa kehadiran akan pribadi Tuhan Yesus. Jadi pribadi yang dalam arti seperti mereka pada waktu itu. Tuhan Yesus yang kembali berkarya dalam kuasa yang mutlak, yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, mulai terjadi. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat, kita sering merenungkan akan firman Tuhan ini, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, bagaimana kehidupan murid-murid di dalam menghadapi kehidupan ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menghadapi akan kehidupan kita semuanya. Nah, pertolongan, kasih dan berkat Tuhan terjadi pada mereka saat itu. Ketika mereka mulai, dikatakan di situ mereka mulai ingin, Simon Petrus pamit kepada teman-temannya, dan teman-temannya ternyata ikut untuk mencari ikan karena mereka harus makan. Ya. Kita berpikir mungkin kenapa Tuhan kok tidak langsung, udahlah murid-murid di dalam ruangan itu langsung kalau zaman sekarang ada Gojek, ada Grab yang datang kemudian langsung ngirim makanan kan itu kan, enggak tahu datangnya dari mana. Seringkali kan di dalam iman yang saya mengatakan kurang pas, seringkali tahu-tahu Tuhan kasih berkat, tahu-tahu kan gitu kan, tahu-tahu kan itu kan, tahu-tahu ada orang mengasihi. Nah, murid-murid pada waktu itu mereka keluar, mereka mulai di situ dikatakan mencari apa yang diperlukan oleh mereka. Mereka perlu untuk hidup. Ya. Apakah Tuhan tahu? Pasti Tuhan tahu. Nah, ketika saya tadi bertanya, mengapa Tuhan kok tidak langsung? Ini kan murid-murid-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih. Mereka yang sudah setia, mereka sudah mulai lagi ingat akan Yesus, mereka sudah kembali melihat benar-benar Yesus bangkit. Mungkin kita berpikir kalau Tuhan langsung kasih makan kepada mereka di ruangan itu, Tuhan langsung kasih uang murid-murid di ruangan itu kan lebih keren, kuasanya lebih nyata kan itu kan. Tapi kira-kira bagaimana di dalam kehidupan umat Tuhan nantinya? Nah, di dalam kehidupan mereka
terus terjadi bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus berkarya. Karena tidak semua, saya mengatakan, kan tidak semua Tuhan menginginkan semua yang percaya menjadi hamba-hamba Tuhan. Semua yang percaya menjadi seorang yang murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua murid Tuhan Yesus, tetapi murid yang berkarya dengan karya masing-masing, murid yang berkarya sebagai hamba Tuhan, murid yang berkarya dalam segi pelayanan, semua ada. Nah, murid-murid pada waktu itu harus diperhadapkan kepada bagaimana mereka harus hidup. Nah, akhirnya mereka mencarilah ikan. Nah, dari peristiwa ini kita ditunjukkan bagaimana Tuhan betul-betul memiliki akan kasih, memiliki akan kuasa, memberikan akan mujizatnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Semalaman mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Tuhan Yesus tetap menanyakan kepada mereka, apakah kamu punya lauk? Tidak punya, karena memang tidak dapat apa-apa. Mereka terus terang tidak punya. Kata Yesus kepadanya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Seperti halnya firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari oleh orang-orang dunia. Nah, ini digaris bawahi. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, yang terjadi pada penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberia ini, sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu beroleh. Jadi yang pertama yang kita akan renungkan adalah bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan kita. Di dalam ibu bapak, saudara-saudari menjalani akan kehidupan ini dengan berbagai kerinduan, dengan berbagai usaha, dengan berbagai karya, dengan berbagai segala permasalahan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita menuju kepada kerinduan-kerinduan itu, semuanya akan engkau peroleh. Karena dibalik, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Kita ingin menuju ke sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Taat. Jadi ketika murid-murid pada waktu itu mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, mereka langsung melakukan itu. Mereka menebarkan akan jalannya di sebelah kanan perahu itu, dan dikatakan apa yang terjadi peristiwa itu. Mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak dan besar-besar dikatakan. Jadi mereka akhirnya mendapatkan ikan itu, mereka mendapatkan bukan hanya sedikit tetapi bisa dikatakan cukup sangat banyak. Bahkan lebih daripada apa yang mereka perlukan. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang mereka perlukan pada saat itu. Nah, kunci yang pertama tadi adalah ketika mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang disarankan oleh Tuhan, bahasanya mungkin agak ringan, disarankan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lebih kepada kita melakukannya. Oh, puji Tuhan kalau gitu. Ketika kita sering mendengar suara Tuhan, kita taat kepadanya, pasti kita akan diberkati. Amin. Yang berikutnya adalah ketika mereka sudah mendapatkan berkat itu, mereka dikatakan mereka sampai tidak mampu untuk mengangkat ikan itu karena banyaknya, dikatakan ada di situ dikatakan 153 jumlahnya. Sampai jala itu dikatakan hampir istilahnya terkoyak ya. Mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Nah, peristiwa yang berikutnya adalah ketika mereka sudah mendapatkan berkat itu, dan ketika satu di antara murid mengatakan, oh itu Tuhan Yesus, itu Tuhan.
Langsung tadi dikatakan apa? Petrus langsung dia terjun ke laut, ke danau itu. Yang berikutnya adalah ketika kita diperhadapkan antara mencari berkat, ketika kita diperhadapkan antara menikmati berkat, ini sudah ada berkatnya. Jadi pada saat itu mereka mencari berkat, mereka mencari ikan, dan saat itu ikannya sudah ada. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan. Jadi ketika diperhadapkan antara mencari berkat dan Tuhan, menikmati berkat dan Tuhan, ini yang menjadi kuncinya adalah yang menjadi tujuan utama mereka adalah mencari Tuhan. Walaupun di situ ada berkat banyak, Simon Petrus langsung mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia memakai pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahunya. Kayaknya lebih cerdas murid-murid yang lain ya. Bahasa guyonnya cerdas yang teman-temannya yang lain nih. Tidak kesusu seperti Petrus, tetapi dia ingin menunjukkan bagaimana kerinduan dia untuk dekat dengan Tuhan. Dia ingin mencari Tuhan. Oh, itu Tuhan. Langsung dia dengan karena seorang yang agresif, seorang yang mungkin lebih daripada teman-temannya, langsung teman-temannya datang dengan perahunya, karena tidak jauh, 200 hasta sekitar mungkin 100 meteran lah gitu kan, karena satu hastanya sekitar kurang lebih sekian sentimeter, 40-an sekian gitu. Jadi tidak jauh. Nah, mereka lebih kepada Tuhan yang dia tuju. Mereka lebih kepada ingin dekat dengan Tuhan. Tidak, ini ikannya dulu kan gitu. Tetapi dia lebih kepada ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi, sedang menikmati segala apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan ternyata dari situ itulah kunci berkat yang dialirkan oleh Allah melalui Tuhan pada waktu itu. Ketika mereka datang kepada Tuhan, yang berikutnya apalagi yang mereka terima. Mari dan sarapanlah. Jadi Tuhan tahu keadaan para murid-murid pada waktu itu. Semalaman mereka mencari ikan tidak dapat. Mereka dapat banyak, tentunya pada saat itu belum ada makan bagi mereka. Ketika saya dulu sering ke pantai, ke pelabuhan, ketika kita sering ngobrol dengan mereka, dan juga teman saya ada yang beberapa juga memiliki kapal itu, sebelum mereka berlayar mencari ikan, stok yang harus mereka stok di dalam kapal itu selain nasi, kemudian yang biasanya itu garam, walaupun mereka sudah di tengah-tengah air yang asin, minyak, kemudian solar, kan gitu kan. Nah, biasanya mereka nanti makannya selain bawa ikan dari rumah, selain tangkapan nanti akan dimasak di kapal. Dan yang jelas adalah membawa es batu ya. Itu stok mereka. Nah, bagaimana murid-murid pada waktu itu tidak memiliki apa-apa, mereka ingin mencari ikan, semalaman tidak dapat ikan. Ketika mereka dapat ikan, mereka lebih mengutamakan Tuhan, bukannya bahasanya mengelola ikannya ini dulu, tetapi begitu mereka melihat Tuhan, mereka langsung mencari Tuhan, mereka langsung mendekat kepada Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita diperhadapkan untuk memilih mendekat, lebih mengutamakan, atau tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan.
Di dalam kita menjalani kehidupan ini yang terutama adalah Tuhan. Maka berkat-berkat itu Tuhan terus akan alirkan. Begitu juga para murid-murid pada waktu itu, bagaimana ketika mereka sudah semalaman mencari ikan, mereka dapat banyak ikan, mereka memang tidak meninggalkan ikan itu, tetap ikan itu dibawa mereka. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka perlu adanya energi untuk mereka. Mari dan sarapanlah. Saya pernah menyampaikan ini, luar biasa. Tuhan menyiapkan, Tuhan yang melayani mereka. Jadi Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk kita semuanya. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dengan segala apa yang kita rindukan, dengan segala apa yang kita butuhkan, dengan segala apa yang kita perlukan. Murid-murid akhirnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka makan dan tetap Tuhan menginginkan, bawalah, dikatakan tadi, Yesus bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Walaupun dia sudah menyiapkan, Tuhan tetap ingin bahwa mereka juga memberikan akan ikan mereka yang baru dia tangkap untuk mereka nikmati, untuk bahasanya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, kemudian untuk mereka juga makan bersama-sama. Jadi berkat yang luar biasa di dalam penampakan Tuhan Yesus di tepi danau Tiberias ini. Bagaimana ketaatan murid-murid, bagaimana tujuan hidup mereka. Maka di balik itu semua mereka mendapat apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan. Dan yang jelas adalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Tuhan tahu murid-murid perlu makan, dia berikan makan. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya mencari ikan, Tuhan berikan ikan itu. Maka dari peristiwa ini, karya kasih Tuhan terjadi, karya mujizat Tuhan terjadi, dan karya berkat Tuhan terjadi untuk kita semuanya. Taat dan Tuhan menjadi tujuan hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Maka di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup ini, kita senantiasa bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, tadi dikatakan tidak ada yang mustahil. Ketika Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ketenangan bersama dengan Tuhan Yesus ketika mereka ada di dekat Tuhan, kedamaian di dekat Tuhan Yesus, dan berkat di dekat Tuhan Yesus pasti ada. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan sukacita karena ada Tuhan di dekat kita. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh melihat kembali peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, Tuhan Yesus menunjukkan mujizat-Nya, Tuhan Yesus menunjukkan akan berkat-Nya untuk para murid-murid. Dan itulah yang sebenarnya dirindukan oleh Tuhan, yang akan diberikan untuk setiap anak-anak Tuhan. Ketika seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika para murid-murid pada waktu itu yang menjadi tujuan mereka adalah Tuhan. Walaupun dia diperhadapkan kepada berkat yang ada di depan mereka yang luar biasa, tetapi mereka lebih memilih untuk mencari Tuhan. Dan ketika mereka ada di dekat Tuhan, ternyata berkat itu tidak hanya ikan yang banyak, tetapi berkat yang mereka butuhkan saat itu. Adanya makan pagi, adanya sarapan, dan bahkan bersama Tuhan Yesus. Mereka menikmati berkat itu. Ketika mereka diperhadapkan kepada permasalahan yang harus dihadapi,
maka mereka sadar bahwa ketika mereka dekat dengan Tuhan, mereka dapat menjalani semua itu dengan penuh sukacita, dengan damai dan sejahtera seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika ada di rumah itu. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Tuhan ingin damai dan sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita semua. Dan kami semua rindu untuk itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua pribadi-pribadi anak-anak-Mu ini senantiasa dekat kepada Engkau. Senantiasa Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kami. Sehingga kami mampu menjalani segala kehidupan ini bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dan berkat mujizat kasih Tuhan tercurah untuk kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian damai dan tenang. Kita akan berdiri, akan memujikan pujian ini. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Ia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyenang. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Bagian turunnya hujan, dan bagai sinar surya, Roh penghibur dicurahkan dari surga datangnya. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Kaum wanita, bersama-sama. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Kaum pria, dalam hidup bertumbuh buah Roh penuh berkat. Di tempatnya gersang dulu mengalir air hayat. Bersama-sama. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Bersama-sama. Sungguh ajaib keselamatan, wajah Tuhan ku pandang. Dalam Roh hidupku aman, sungguh damai dan tenang. Damai dan tenang,
Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang dalam doa kami untuk syafaat kami, untuk negara bangsa kami. Tuhan terus tolong bangsa kami Tuhan di dalam keluar dari pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada para pemerintah kami, aparat pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah, terlebih di kota kami, Magelang dan Kabupaten Magelang di mana kami bertempat tinggal. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan pemerintah kami seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan berikan akan keberanian dan ketaatan, kesadaran untuk taat melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran COVID ini dapat bersama-sama kami atasi, bahkan kami usir dari Indonesia, dari kota Kabupaten Magelang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kenan ketertiban masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dengan aparat TNI, Polri, Satpol PP dan Satgas Tuhan. Kami terus menekan akan penyebaran akan COVID ini, dan kami bangsa Indonesia dapat kembali dalam perkembangan, kembali dalam ketenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan terus kami rindukan untuk bangsa kami. Di dalam bangsa kami juga menghadapi akan permasalahan-permasalahan, baik pasca gempa, pasca angin topan, dan juga ketika saudara-saudara kami dari TNI Angkatan Laut kehilangan akan saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan akan menolong akan bangsa kami. Tuhan akan menolong akan pemerintah kami di dalam mengatasi semuanya itu. Berikan kekuatan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana, kepada saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka, istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan kami terus menyerahkan di mana kami beribadah di kota Magelang ini, Tuhan terus berkati, khususnya untuk wali kota, wakil wali kota dan seluruh jajaran di kota Magelang ini. Tuhan memberkati untuk aparat Pemda kami ya Bapa. Biarlah kami terus boleh bersama-sama membangun kota Magelang ini. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga terus berkati setiap kami semua, setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Dengan segala kehidupan kami, Tuhan berkati. Dengan segala pergumulan kami, Tuhan berkati. Biarlah ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan yang setia menyediakan berkat-berkat Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Terus Tuhan berkati kami semua dengan berkat kekuatan iman, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus dan semakin setia dalam Tuhan. Berkati kami semua di dalam mencari berkat Engkau dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Beranikan kepada kami Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan melalui pengabdian kami. Dan ketika kami setia dalam pengabdian kami, Tuhan yang setia terus menambahkan sehingga kami tidak berkekurangan, namun kami terus berkecukupan, bahkan berkelebihannya Bapa. Berkati dengan kami, dengan kesehatan kami semua. Kami mengucap syukur karena saudara-saudara kami sudah Tuhan berkati dengan kesehatan mereka. Kami terus menyerahkan Pak Yanto, Pak Untung dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan terus berkati dengan sukacita ilahi-Mu ya Bapa. Berkati juga atas setiap keluarga-keluarga kami semua. Biarlah kasih Kristus Tuhan yang ada, terus ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Dan terus juga kami berikan di antara keluarga-keluarga kami masing-masing, sehingga sukacita, damai dan sejahtera Tuhan terus ada di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada ya Bapa. Berkati dengan masa depan anak-anak Tuhan, baik mereka yang masih studi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan berkati yang terbaik untuk mereka. Segala kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan akan berkati yang terbaik senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan segala pergumulan kami masing-masing, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam setiap pergumulan kami semua ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mendoakan akan orang tua kami, saudara kami terkasih Pak Sukijo, yang pada minggu ini Tuhan berikan akan berkat untuk dapat menikmati akan usia yang baik. Biarlah Tuhan berkati dengan tambahnya usia untuk orang tua kami, untuk eyang kami terkasih Mbah Kijo Kakung ya Bapa. Tuhan terus memberikan sukacita bersama dengan Mbah Kijo Putri, bersama dengan Mbak I, bersama dengan anak, menantu dan juga cucu. Tuhan berkati
Dan biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan iman kepadanya, Tuhan terus memberikan sukacita di dalam dirinya Bapa. Dan biarlah kesetiaan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan jadikan berkat, Tuhan jadikan kesaksian, Tuhan jadikan teladan untuk kami semua umat-Mu di tempat ini, dan juga untuk keluarga besarnya, dan juga untuk lingkungan di mana Mbah Kijo Kakung bertempat tinggal di Dukuh ya Bapa. Dengan segala kerinduan, Tuhan akan memberkati Mbah Kijo Kakung. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapa ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah saat ini kami boleh pulang dengan berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus, dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-selamanya tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Ibu Bapak sebentar. Kami akan menambahkan ada sedikit pengumuman. Jadi beberapa waktu lalu gereja kita dipakai terus untuk rapat karena kita kota diharapkan untuk mengadakan Paskah bersama. Rencananya nanti tanggal 21 di Gereja Kristus Penebus ya.